Perkenalkan, kami dari Magang MBKM PPN Sibolga. Kami akan menampilkan video kami selama kami berkegiatan di PPN Sibolga. Sebelum kami menampilkan video kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Yana Sandika. Saya Dica Amanda Presti. Saya Putri Indah. Dan saya Desi Davianti. Saya Nila Luluh Lasana. Saya Diva Amalika. Saya Syaratul Aini. Saya Muhammad Irfan Azuri dan kawan-kawan saya Muhammad Ali Nafia serta Lans Adi. Berikut adalah video kegiatan kami selama kami melakukan magang MBKM di PPN Sibolga. Stay tune! Pendidikan merupakan suatu hal yang disepakati menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kualitas pendidikan dalam suatu bangsa menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa tersebut. Dengan kata lain, kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan negara tersebut. Pendidikan masa kini adalah pendidikan yang mengadopsi kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Tujuan kurikulum ini adalah perbaikan sumber daya manusia dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, pendidikan yang menerima kurikulum ini mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peran setiap jenjang sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program ini. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dengan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 diantaranya. Pertukaran pelajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa kuliah kerja nyata tematik, dan magang atau praktik kerja. Magang adalah kegiatan pelatihan ataupun kursus yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi soft skill yang dimiliki. Magang yang dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa yang mengikuti program magang, tetapi dengan kegiatan magang juga perusahaan bisa mendapat banyak manfaat. Salah satunya bisa meningkatkan citra perusahaan di mata orang banyak. Mahasiswa Universitas Riau akan menjalani magang di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Sibolga yang berada di daerah pantai barat Pulau Sumatera, khususnya di Teluk Tapian Nauli, bagian dari kota Sibolga. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga merupakan pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap. Program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan di beberapa perusahaan pengolahan hasil perikanan, seperti CV, Horizon Growth, PT, Toba Surimi Indo Nusantara, dan PT, Anugerah Sari Laut. Masing-masing perusahaan tersebut merupakan industri pengolahan hasil perikanan yaitu berupa tuna loin masak beku. Tuna loin masak beku merupakan produk olahan tuna yang mengalami pemasakan, pembentukan loin, dan pembekuan. Prinsip pada pengolahan ikan ini adalah untuk mempertahankan masa simpan produk dan juga peningkatan nilai tambah pada produk. Pada proses pengolahan perlunya dilakukan pengendalian mutu berupa pengawasan pada setiap kegiatan produksi yaitu penerapan HACCP, GMP, dan SSOP untuk menjamin terhadap jaminan mutu keamanan produk perikanan. Berikut merupakan tahapan pengolahan tuna loin masak beku. Bahan baku yang datang akan dilakukan penimbangan. Bahan baku yang digunakan di industri ini yaitu ikan tuna sirip biru. Bahan baku yang diterima dilakukan pengecekan seperti suhu, penampakan, warna, tekstur, aroma, dan histamin. Penyortiran ikan dilakukan berdasarkan jenis dan CZE dan berat ikan. Penyortiran ini dilakukan agar mempermudah pada saat proses pemasakan, agar dapat menghasilkan loin yang masak dengan sempurna. Ikan yang telah disortir disimpan dalam dua jenis chill box, hijau 600 kg dan kuning 300 kg. Proses penyimpanan melibatkan penempatan es di dasar chill box, diikuti oleh air, ikan, dan penambahan es lagi di atasnya. Ikan segar diolah dengan pembekuan menggunakan air blast freezer HBF pada suhu minus 40 Kelvin selama 6-8 jam untuk mencegah penurunan kualitas produk. Setelah proses pembekuan, ikan dipindahkan ke cold storage. Sebelum disimpan baku, ikan dikeluarkan dari ABF, ditempatkan dalam karung, dan disimpan pada suhu minus 18 Kelvin atau lebih rendah. Towing bahan baku ikan dilakukan dengan meletakkan ikan
yang dibekukan dalam chill box dan merendamnya dalam air. Proses pelelaihan berlangsung selama 12 jam sebelum dilakukan penanganan lanjutan. Penyiangan ikan dilakukan secara manual dengan pisau tajam, peralatan dibersihkan, dan disanitasi sebelum digunakan. Proses ini melibatkan pembelahan perut ikan untuk menghilangkan isi perut yang dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba. Waktu penyiangan dibatasi hingga 2 jam untuk menjaga suhu ikan. Pencucian ikan dilakukan di meja pencucian. Setelah proses penyiangan, air bersih mengalir digunakan untuk membersihkan rongga perut ikan dan menghilangkan darah. Setelah penyiangan, ikan tuna disusun dalam rak stainless. Sebelum proses pemasakan, penyusunan dilakukan cepat untuk menjaga suhu tetap pada 10 kolom. Ikan disusun searah dan setiap rak memiliki ukuran yang sama, sehingga memastikan pemasakan merata untuk hasil yang konsisten. Tuna loin masak beku diolah menggunakan uap oleh menggunakan 2 mesin pemasak berbeda, yakni mesin kecil dan mesin besar. Selama proses pemasakan, penting agar ukuran ikan yang dimasak seragam untuk memastikan hasil masakan yang optimal. Proses ini memakan waktu 13 menit, dengan penyemprotan berhenti selama 10 menit pada setiap interval, hingga suhu ikan mencapai 40–42 derajat Celcius atau lebih rendah. Proses pemotongan kepala dilakukan secara manual, yaitu menggunakan tangan dengan cara menarik kepala ikan. Pada proses ini, bukan hanya bagian kepala saja yang dibuang, namun bagian ekor pada ikan juga dibuang. Proses skinning bertujuan untuk menghilangkan kulit, sisik, sirip, dan isi perut yang masih ada. Setelah penyiangan ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi bakteri, terutama karena kulit ikan mengandung lendir yang dapat menjadi media pertumbuhan bakteri. Cleaning dilakukan dengan membagi ikan menjadi 4 bagian, memotong sejajar dengan lineal literalis menggunakan pisau stainless steel. Selanjutnya, daging dipisahkan dari tulang dan duri, dan daging coklat dihilangkan dengan hati-hati melalui proses pengkerokan agar loin tetap utuh. Sortasi pada tahap ini memisahkan daging tuna utuh dan yang hancur dari hasil proses cleaning, juga loin yang dianggap reject, seperti yang berkapur, berbau, berpori-pori terutama di bagian kepala, dan yang tidak matang sempurna dengan ciri daging berwarna merah atau pink. Pada proses penimbangan ini, bertujuan untuk mengetahui berat loin yang sudah dimasak. Pada tahapan ini dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Pengemasan menggunakan plastik PE polietilen berukuran 300×500 mm untuk melindungi produk dari kontaminasi mikroba dan kerusakan fisik, serta meningkatkan penampilan estetis. Proses pengemasan vakum dilakukan menggunakan alat vakum seal. Sebelum menggunakan alat ini, dibersihkan atau disanitasi terlebih dahulu. Pengemasan vakum dilakukan bertujuan agar mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba. Tujuan tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa loin masak terbebas dari bahaya fisik, yaitu adanya benda asing seperti serpihan logam. Lain yang sudah dilakukan pengemasan plastik selanjutnya akan dilakukan penyimpanan dingin dijaga pada suhu 5C atau lebih rendah untuk menjaga suhu ikan agar tetap dingin. Loin disimpan dengan cara disusun di troli yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Loin selanjutnya dibekukan menggunakan air blast freezer ABF selama 6–8 jam dengan suhu -40 kolom oleh PT Toba Surimi Indo Nusantara. ABF adalah mesin yang menghembuskan udara dingin ke ruang beku untuk membekukan produk. Tujuan pengepakan ini adalah untuk mencegah kerusakan fisik selama transportasi dan penyimpanan, serta mempermudah proses pengiriman. Pelabelan dilakukan untuk memudahkan identifikasi produk dan proses pengiriman lebih lanjut. Produk setelah dipacking disimpan sementara dalam cold storage pada suhu -18 kolom atau lebih rendah sebelum dikirim. Suhu dicek secara rutin dan penting untuk menjaga sirkulasi udara yang lancar dan bebas kontaminasi. Proses pemuatan dimulai dengan mengeluarkan produk dari cold storage melalui anteroom sebelum dimasukkan ke dalam kontainer atau truk. Kontainer harus bersih, bebas bau, sirkulasi udara merata, dan suhu -20 kolom atau lebih rendah. Selanjutnya, produk dicatat, diperiksa, disusun, dan diberi nomor berdasarkan kode produksi sebelum dimuat. Terima kasih sudah menyaksikan video kegiatan kami selama kami melaksanakan magang MBKM di PPN Sibolga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.